Halo semuanya, kenalin aku Tata. Aku Nanda. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai program linier Yang akan kita kemas dalam bentuk website pembelajaran yang kami beri nama Optimed. Yuk kita sama-sama ikut pembahasan kita. Tahukah kamu apa itu program linier? Jadi, program linier adalah sebuah metode matematika yang digunakan untuk mencari hasil terbaik dari suatu kondisi tertentu. Biasanya, hasil terbaik itu berupa keuntungan maksimum atau biaya minimum. Nah, dalam program linier terdapat dua fungsi. Yang pertama kita kenal sebagai fungsi tujuan, dan yang kedua terdapat juga fungsi-fungsi batasan. Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menjelaskan target atau sasaran yang ingin dicapai. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya itu diatur secara efisien untuk mendapatkan keuntungan terbesar atau biaya serendah mungkin. Nah, yang kedua untuk fungsi batasan, itu adalah cara menyajikan secara matematis berbagai keterbatasan atau kapasitas sumber daya yang tersedia. Hal ini harus dialokasikan secara optimal. Nah, kemudian penyusunan model matematika dilakukan melalui 3 langkah berikut. Yang pertama, menentukan variabel keputusan, yaitu unsur-unsur dalam permasalahan yang dapat diatur atau dipengaruhi. Kemudian dinyatakan dalam bentuk simbol matematika. Yang kedua, menyusun fungsi tujuan sebagai hubungan linier dari variabel keputusan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi semua kendala atau batasan. Kemudian menyatakannya dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan yang merupakan hubungan linier dari variabel keputusan tersebut. Kemudian terdapat bentuk umum dari model program linier. Yang pertama saat memaksimumkan fungsi ketujuan, dan yang kedua saat meminimumkan fungsi tujuan. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah dan seterusnya sampai CNXN. Lalu terdapat juga fungsi-fungsi kendala. Nah, di sini saat memaksimumkan fungsi tujuan, fungsi kendalanya akan kurang dari sama dengan BM, dan saat meminimumkan fungsi tujuan, fungsi-fungsi kendalanya akan lebih dari sama dengan BM. Terdapat beberapa ciri-ciri dari program linier. Yang pertama, semua hubungan matematis berbentuk linier. Jadi tidak ada pangkat, akar, atau fungsi non-linier. Yang kedua, ada variabel keputusan atau hal yang ingin ditentukan seperti jumlah barang, waktu, atau sumber daya. Yang ketiga, ada fungsi objektif, yaitu rumus yang ingin dioptimalkan, misalnya memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, ada kendala atau batasan yang harus dipatuhi seperti keterbatasan bahan, waktu, tenaga kerja, atau modal. Dan yang keempat, solusi berada di daerah layak, yaitu semua kemungkinan solusi yang memenuhi kendala. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu metode penyelesaian dari program linier, yaitu metode simplex. Dalam menyelesaikan persoalan program linier menggunakan metode simplex, model yang dipakai harus terlebih dahulu diubah ke bentuk standar. Bentuk standar memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, fungsi objektif boleh berupa memaksimalkan ataupun meminimumkan. Yang kedua, semua kendala harus ditulis sebagai persamaan dengan nilai di ruas kanan yang tidak boleh negatif. Yang ketiga, seluruh variabel dalam model harus merupakan variabel tak negatif. Kemudian untuk mengubah suatu formula yang belum memenuhi syarat tersebut menjadi bentuk standar, ada langkah-langkah berikut yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengubah pembatas. Kendala yang berbentuk kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dapat diubah menjadi persamaan dengan cara menambahkan variabel slack bila tandanya kurang dari sama dengan, atau mengkurangkan variabel surplus bila tandanya lebih dari sama dengan. Contohnya,
Misalkan terdapat pembatas X1 plus X2 kurang dari sama dengan 8. Untuk menjadikan persamaan, kita bisa menambahkan variabel slack S1 ke ruas kiri sehingga didapatkan X1 plus X2 plus S1 sama dengan 8. Yang kedua, menentukan variabel. Jika suatu variabel xi tidak memiliki batasan tanda, boleh positif atau negatif, maka variabel tersebut dapat diubah menjadi dua variabel baru yang keduanya tidak negatif. Caranya dengan membuat substitusi. Misal di sini xi sama dengan xi aksen dikurangi xi aksen dengan syarat xi aksen lebih dari sama dengan 0 dan xi aksen lebih dari sama dengan 0. Penggantian ini perlu dilakukan pada seluruh persamaan kendala maupun pada fungsi tujuannya. Yang ketiga, menentukan fungsi tujuan. Metode simplex adalah teknik penyelesaian yang membutuhkan perhitungan secara berulang, sehingga termasuk dalam prosedur iteratif. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dengan metode simplex dapat diuraikan seperti berikut. Yang pertama, periksa seluruh nilai ZC min CC lebih dari sama dengan 0. Perhatikan 3 kemungkinan berikut. Jika semua nilai ZC min CC lebih dari sama dengan 0, maka solusi dasar saat ini sudah layak dan optimal. Artinya tidak ada perbaikan lain yang bisa dilakukan dalam proses simplex. Maka prosesnya dapat dihentikan karena solusi terbaik telah dicapai. Yang kedua, jika terdapat suatu kolom J pada tableau simplex yang memenuhi, nilai indikator optimasi pada kolom tersebut memenuhi ZC min CC lebih dari sama dengan 0. Sehingga kolom layak dipertimbangkan menjadi kolom masuk. Dan jika seluruh elemen pada kolom tersebut tidak memiliki nilai positif, yaitu A1C kurang dari sama dengan 0, sampai AMJ kurang dari sama dengan 0, maka tidak ada baris yang dapat dihitung rasionya. Karena rasio atau RI sama dengan BI dibagi AIJ. Hanya dapat dihitung untuk AIJ lebih dari 0. Sehingga variabel pada kolom J dapat meningkat tanpa batas dan nilai fungsi tujuan juga dapat meningkat tanpa batas. Maka solusi simplex dikatakan tak terbatas. Dan yang kedua, jika terdapat satu atau lebih kolom J yang memenuhi nilai indikator optimasi pada kolom tersebut bernilai ZC min CC lebih dari sama dengan 0, sehingga kolom tersebut layak menjadi kandidat kolom masuk. Dan jika pada kolom tersebut terdapat setidaknya satu elemen positif, yaitu AIJ lebih dari 0, untuk minimal satu baris I, maka kolom J tersebut dapat dipilih menjadi kolom masuk pada iterasi simplex berikutnya. Biasanya dipilih kolom dengan nilai ZC min CC yang paling besar karena memberikan peningkatan fungsi tujuan paling optimal. Dengan tableau simplex seperti pada gambar berikut. Mari kita simak problem berikut. Di sini disajikan bahwa pabrik Fresh Dye memproduksi 3 jenis minuman botol. Yang pertama, minuman A itu minuman buah, dan yang kedua minuman B itu teh, dan yang ketiga minuman C itu minuman isotonik. Setiap hari, pabrik harus mengatur produksi karena keterbatasan air murni, gula, dan waktu mesin pencampur. Dan kemudian terdapat informasi kebutuhan bahan per satu botol. Yang pertama, pada minuman A memerlukan air murni sebanyak 300 ml, gula 20 gram, waktu mesin 2 menit. Kemudian minuman B memerlukan air murni 250 ml, gula 30 gram, dan waktu mesin 1 menit. Dan yang terakhir, minuman C memerlukan air murni sebanyak 200 ml, gula 40 gram, dan waktu mesin 3 menit. Lalu terdapat persediaan harian. Air murni hanya terbatas di 40.000 ml, gula di 5.000 gram, dan waktu mesin di 300 menit.
Dan keuntungan dari minuman A itu memperoleh keuntungan sebesar 2.000 per botol, minuman B 1.800 per botol, dan minuman C 2.500 per botol. Terdapat beberapa langkah penyelesaian problem tersebut. Yang pertama, menentukan variabel keputusan. Kita dapat menentukan variabel keputusan sebagai jumlah produksi tiap barang. Misal, X1 itu jumlah botol minuman A yang diproduksi, X2 jumlah botol minuman B yang diproduksi, dan X3 jumlah botol minuman C yang diproduksi. Di sini, variabel X1, X2, dan X3 non-negatif. Kedua, menentukan variabel keputusan. Total keuntungan atau maksimal dari Z sama dengan 2000 X1 dijumlah dengan 1800 X2 dan dijumlah dengan 2500 X3. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan fungsi kendala. Yang pertama untuk air yaitu 300 X1 ditambah 250 X2 ditambah 200 X3 kurang dari sama dengan 40.000. Yang kedua untuk gula yaitu 20 X1 ditambah 30 X2 ditambah 40 X3 kurang dari sama dengan 5.000. Dan yang ketiga untuk waktu yaitu 2 X1 ditambah X2 ditambah 3 X3 kurang dari sama dengan 300. Dan langkah keempat yaitu menentukan bentuk standar atau menambah variabel slack di sini. Yaitu diperoleh 300 X1 ditambah 250 X2 ditambah 200 X3 ditambah S1 sama dengan 40.000. Lalu 20 X1 ditambah 30 X2 ditambah 40 X3 ditambah S2 sama dengan 5.000. Lalu 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 ditambah S3 sama dengan 300. Diperoleh Z sama dengan 2000 X1 ditambah 1800 X2 ditambah 2500 X3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Dan langkah yang kelima yaitu kita dapat menggunakan tableau simplex. Pada iterasi yang pertama diperoleh hasil seperti berikut. Kemudian pada iterasi kedua diperoleh hasil seperti berikut. Iterasi ketiga diperoleh hasil seperti berikut. Dan iterasi keempat diperoleh hasil seperti berikut. Sehingga diperoleh Z sudah maksimal di sini, yaitu Z sama dengan 335.000. Tapi ketika kita menghitungnya secara manual, terasa lama sekali bukan? Untuk itu, kita menghadirkan Optimat sebagai solusi untuk mempermudah kita dalam mengerjakan tableau simplex. Optimat adalah web yang berisi video pembelajaran, lalu terdapat materi, contoh soal dan penyelesaian dari program linier, serta ada kalkulator grafik dari program linier, dan yang terakhir ada kalkulator metode simplex. Untuk menggunakan kalkulator grafik, kita tinggal menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kolom yang telah tersedia. Klik tampilan grafik untuk memunculkan grafik pada kolom fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk mengatur besar dan kecilnya grafik, kita bisa mengklik zoom in atau zoom out. Selain itu, kita juga bisa mendownload hasil grafik di menu ini. Untuk kalkulator metode simplex, kita tinggal menentukan fungsi tujuan, kita memaksimalkan atau meminimumkan. Setelahnya, kita masukkan fungsi tujuan di kolom ini dan fungsi kendala di kolom sebelahnya, masing-masing satu per baris untuk kendala. Setelah itu, kita klik selesaikan dengan metode simplex. Akan muncul tampilan iterasi dari iterasi 0 sampai iterasi terakhir. Pada masing-masing iterasi, terdapat analisis iterasi
yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, terdapat keterangan solusi optimal dari tableau yang telah kita kerjakan serta interpretasi solusinya. Web ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, terdapat penjelasan materi disertai video yang mudah dipahami. Yang kedua, disediakan tutorial pada video untuk menggunakan fitur-fitur pada website untuk memudahkan pengguna. Ketiga, dapat secara cepat menyelesaikan tableau simplex. Yang keempat, terdapat hasil analisis pada setiap iterasi tableau. Yang kelima, dilengkapi dengan visualisasi plot grafik. Namun, di balik keuntungan yang saya sebutkan tadi, terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, website ini terbatas pada bentuk metode simplex yang paling sederhana. Yang kedua, kita harus menulis kendala secara terpisah pada tableau maupun pada grafik. Yang ketiga, tidak terdapat keterangan ZJ pada tabel tableau dan tidak menampilkan OBE. Yang keempat, keterangan variabel select tidak muncul pada tableau simplex. Dan yang terakhir, hanya bisa diakses secara online. Sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye.